Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa bersama saya, Romo Kristus Hobi, dalam permenungan singkat di hari Minggu biasa yang ke-27 ini, Minggu 3 Oktober 2021. Permenungan kita ini saya beri tema, di mana ada kekerasan hati, garan hati, di situ ada perpecahan. Inspirasi tema ini berasal dari bacaan suci, khususnya di Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Ketika kita menelusuri sejarah keselamatan Allah dari perjanjian lama hingga perjanjian baru yang tertuang dalam kitab suci, kita hendaknya menyadari bahwa karya agung keselamatan Allah bagi dunia justru pertama-tama ia salurkan melalui hidup perkawinan suami istri, yakni dalam keluarga. Melalui keluarga Allah memulai karya keselamatan. Dalam perjanjian lama, Allah mengawali karyanya melalui keluarga Adam Hawa. Bandingkan Kejadian bab 2 ayat 18. Firman Tuhan Allah, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Hingga pada perjanjian baru, Allah juga meneruskan karya keselamatan melalui keluarga Maria, Yosef, dan Yesus. Dan selanjutnya, dalam karya pewartaan, Yesus justru memberi perhatian yang penuh juga pada kehidupan keluarga atau kehidupan perkawinan Kristiani. Yesus mengawali mujizatnya pertama dalam perkawinan di Kana, hadir dalam perkawinan dan mengubah air menjadi air. Juga dalam pewartaan, Yesus juga selalu memberi perhatian pada kehidupan perkawinan atau keluarga Kristiani, sebagaimana dikisahkan dalam Injil Markus. Yesus mengkritisi pertanyaan orang Farisi yang persoalkan perceraian dalam perkawinan dengan bersembunyi di balik surat Musa yang memberi izin untuk menceraikan istri dengan membuat surat cerai. Yesus dengan tegas menghardik pertanyaan jebakan orang Farisi itu dengan sebuah pernyataan, karena tegaran hatimu Musa menulis berita itu untuk. Dan pada kesempatan itu juga Yesus mengarahkan kaum Farisi untuk mengingat kembali rencana luhur dari Allah perihal perkawinan suami istri, yakni bahwa pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya menjadi satu darah. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kehadiran dan karya pewartaan Yesus dalam hidup perkawinan atau keluarga Kristiani mau menegaskan bahwa betapa luhur arti dari sebuah perkawinan Kristen dalam Allah. Dengan peristiwa perkawinan, pasangan suami istri masukkan dalam misteri penyelamatan Kristus. Keluarga Kristen sendiri diharapkan menjadi penyalur rahmat Allah bagi setiap anggota keluarga. Dan sungguh betapa luhur misi yang diembankan Allah kepada pria dan wanita. Mereka adalah sakramen cinta kasih Allah bagi dunia. Dengan demikian, kehadiran dan pewartaan Kristus sesungguhnya mendukung perkawinan yang kudus dan melarang serta sangat tidak mendukung berbagai bentuk praktik hidup yang merusak perkawinan itu sendiri. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita semua tentunya tahu dan sadar bahwa dewasa ini banyak sekali muncul berbagai bentuk praktik hidup yang merusak kehidupan perkawinan Katolik. Ada banyak pasangan suami istri yang tidak jarang meninggalkan kesatuan dan kesetiaan dari nilai dasar sebuah perkawinan. Banyak keluarga-keluarga muda kita zaman ini
cepat retak dan bubar perkawinan mereka, lantaran tidak lagi peduli dengan arti perkawinan sebagai sakramen atau tanda keselamatan umat. Adanya krisis cinta yang kian merambah dalam keluarga kita, ada kekerasan dalam rumah tangga, menelantarkan anak-anak, juga gagalnya pendidikan nilai dalam keluarga Kristen dewasa. Semua persoalan atau perbuatan jahat muncul hanya karena kekerasan hati atau ketegaran hati dari masing-masing pribadi kita, khususnya suami istri. Hal ini diingatkan Kristus dalam tanggapan atas pertanyaan jebakan kaum Farisi perihal perceraian. Karena ketegaran hati, Musa menulis surat perintah itu untuk saudara-saudari beriman yang terkasih. Penegasan lanjutan dari Yesus untuk membangun relasi yang baik dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan keluarga Katolik, dengan mengatakan, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalam. Dan selanjutnya tindakan memeluk anak kecil dan meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka mengandung arti bahwa Tuhan selalu menjadikan anak-anak sebagai contoh kepolosan hati, kerendahan hati dan kelemah lembutan hati yang harus dimiliki seseorang manusia. Anak-anak selalu jujur, polos, sederhana, mudah sekali saling memaafkan, rendah hati dan lemah lembut dalam mengatakan apa yang dirasa, yang dialami. Hal ini sebagai upaya untuk membuka mata para murid dan juga kita sekalian, secara khusus pasangan suami istri yang cenderung menutup-nutupi kelemahan dalam diri, yang cenderung keras hati dan tidak saling mendengar. Menjadi seperti anak kecil berarti berupaya meninggalkan kepalsuan, meninggalkan kemunafikan, dan hidup dalam kejujuran, saling menerima, rendah hati, saling memaafkan, lemah lembut satu sama lain. Dengan demikian kita mampu menerima Kristus, menerima kebenaran, menerima kebahagiaan, menerima keselamatan atau kerajaan Allah itu sendiri dalam. Saudara-saudari beriman yang terkasih, sebagaimana anak kecil yang selalu dituntun agar tidak jatuh atau tersesat, demikian hidup kita entah sebagai apapun hendaknya selalu dituntun oleh sabda dan kehendak Allah sendiri agar tidak terperangkap dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan menyesatkan kita. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, marilah kita belajar untuk menjadi orang-orang Kristen yang baik, terutama menjadi keluarga Katolik yang baik, selalu siap untuk diutus menjadi tanda dan berkat bagi dunia. Tuhan memberkati kita sekalian.